Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Pagi yang selalu memberkati kita semua. Di pagi hari ini sama-sama kita akan belajar kembali di dalam kitab Yeremia di pasal yang ke-33. Dan saat ini ada suatu topik tema yang akan mungkin sangat memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di dalam pembahasan saat pagi hari ini. Yeremia 33 ayat ke-9 firman Tuhan berkata, "Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pagi hari ini saya akan membawakan suatu topik tema yaitu yang berbicara tentang terpuji, ternama, dan terhormat. Kalau kita boleh melihat ayat ini adalah suatu ayat yang dimana kita boleh mempelajari. Ini adalah suatu sambungan yang dimana Berkat Pagi selalu menceritakan tentang kitab yang dimana bangsa Israel dibuang ke pembuangan dan bangsa Israel selalu melakukan hal yang tidak baik di pemandangan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pembahasannya Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini pagi hari ini kita akan mendengarkan yaitu berbicara tentang terpuji, ternama, dan terhormat. Sekali lagi, kalau kita boleh melihat ayat ini adalah suatu sambungan yang dimana kalau kita mundur di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu." Nah, kalau kita boleh melihat ini adalah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Nabi Yeremia, yaitu berbicara tentang untuk pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Kalau kita boleh mundur lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh melihat di pasal yang ke 29 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini." Maksudnya mengembalikan bangsa Israel ke tempat mereka yaitu di Yerusalem. Dan kalau kita boleh melihat lagi di ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang seperti ini, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kalau kita boleh sambung lagi kembali ke ayat pokok tadi, di bagian terakhir firman Tuhan berkata, di bagian terakhir mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang akan kulakukan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah janji pemulihan yang benar-benar Tuhan sedang kerjakan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita boleh mundur lagi, kenapa bangsa Israel masih belum mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan? Kalau kita boleh mundur sedikit, di sini adalah ketika firman Tuhan berkata di dalam sambungan Yeremia 29 ayat yang ke-10-11 tadi. Kembali kita mundur di dalam Yeremia pasal yang ke-25. Di situ perikop firman Tuhan berkata, Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Di ayat yang pertama, firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap Yehuda di dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan kepada Nabi Yeremia dengan segenap kaum Yehuda
dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Kalau kita boleh melihat di ayat ini firman Tuhan berkata bangsa Israel akan dibuang dan 70 tahun mereka akan mengalami yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan begitu juga di dalam ayat yang ke-10 di ayat yang ke-10 di pasal 29 tadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang sebab beginilah. Nah, dan Tuhan akan menggenapi janjinya ketika bangsa Israel telah dihukum selama 70 tahun yaitu di Babel. Dan di ayat yang pasal yang ke-33 ayat yang ke-9 ini di sini kembali di ayat yang pertama di sini kembali Tuhan mengingatkan kepada Yeremia dan Tuhan berfirman kepadanya, Dia akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Walaupun Yeremia pada saat itu masih terkurung di tempat penjagaan yang dimana Yeremia selalu ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan tapi selalu dianggap tidak benar, malah yang tidak benar malah dianggap benar oleh bangsa itu. Nah, satu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa bangsa Israel masih tidak memperoleh janji yang daripada Tuhan? Kita baca di ayat yang ketiga, ada suatu kata yang harus kita simak dengan baik. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Demikian. Berserulah kepadaku. Kenapa? Firman Tuhan masih kita lihat tidak digenapi kepada bangsa Israel karena mereka tidak pernah berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang berserulah. Bahkan Tuhan bilang aku akan mengembalikan kamu. Bahkan Tuhan bilang juga aku akan membuat kota yang dimana kamu berada akan menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Tapi sulit untuk dilakukan oleh bangsa Israel untuk berseru kepada Tuhan. Karena apa? Kita boleh melihat bangsa Israel sama seperti yang saya katakan tadi. Yeremia menyampaikan hal-hal yang baik, tapi mereka menganggap itu tidak baik. Bahkan mereka malah mengucilkan Nabi Yeremia. Sedangkan nabi-nabi palsu yang menceritakan kebenaran-kebenaran yang palsu, mereka malah menganggap itu hal yang benar. Nah, disinilah Tuhan belum bisa untuk mengembalikan bangsa Israel. Bahkan Tuhan belum menepati janjinya. Dan kalau kita boleh melihat, topik pagi hari ini adalah berbicara tentang terpuji, ternama, dan terhormat. Ada kadang-kali ketika kita ingin merasa kita diberkati, bahkan kita mungkin merasa kalau kita ini ingin memiliki gelar, bahkan dihormati banyak orang, bahkan ingin dipuji-puji banyak orang. Tapi kadangkala kita sulit untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mau untuk diangkat oleh Tuhan menjadi terpuji, ternama, dan terhormat adalah hal yang paling mudah sebenarnya Tuhan janjikan, yaitu untuk kita berseru kepada Tuhan. Dan kata berseru ini bukan saja ketika kita datang berseru meminta kepada Tuhan, bukan saudara, tapi berseru panjang artinya. Artinya kita harus terus secara berkelanjutan untuk berseru berkomunikasi kepada Tuhan. Jangan dikala kadang kita senang saja atau kita mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan, baru di situ kita berseru kepada Tuhan, atau kadang kita melupakan Tuhan. Namun secara berkeselanjutan, jangan seperti bangsa Israel, bahkan mereka digelapkan mata pandangan mereka, digelapkan, dihalangi oleh hal-hal kebenaran yang palsu. Tapi kita harus berusaha untuk hidup mencari kebenaran yang benar, yaitu di mana kita harus terus berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan secara berkeselanjutan terus untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Maka terpuji, ternama, dan terhormat ini akan menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga bilang kesejahteraan, bahkan apalagi segala yang baik Tuhan akan limpahkan bagi setiap kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan.